Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ronald dari PGMI 6 menjawab soal MTS MPP. Yang pertama, pertanyaan metode pengertian dari metode penelitian kuantitatif. Metodenya adalah metode penelitian yang data-datanya diperoleh dalam bentuk angka. Jadi angka tersebut diperoleh dari penilaian angket yang dikumpulkan kemudian dihitung menggunakan aplikasi tertentu seperti SPSS. Yang kedua adalah pengertian dari metode kualitatif. Pengertiannya adalah metode yang datanya didapat dari hasil wawancara atau interview. Metode ini disebut juga dengan metode naturalistik karena bersifat sesuai dengan kondisi lapangan yang sedang dihadapi dan permasalahan-permasalahan yang muncul selama penelitian dapat berkembang. Kemudian karakteristik penelitian kualitatif dan kuantitatif itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah desain. Dari desain, kuantitatif sendiri bersifat spesifik, jelas, rinci, dan ditentukan sejak awal dan menjadi pegangan langkah demi langkah. Kemudian untuk kualitatif itu sifatnya umum, fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, dan akan berkembang selama proses penelitian. Kemudian tujuan untuk kuantitatif, terdapat hubungan antar variabel dan menguji teori serta mencari generalisasi yang dapat diprediksi. Kemudian untuk kualitatif, tujuannya yaitu berupa pola hubungan yang interaktif, jadi terjadi interaksi antara peneliti dan responden, kemudian menemukan teori realitas kompleks dan mendapat pemahaman makna. Jadi di sini perbedaan yang paling menonjol adalah kalau di kuantitatif itu menguji teori, sedangkan kalau di kualitatif akan menemukan teori. Kemudian teknik pengumpulan data kuantitatif, kuesioner atau angket, kemudian observasi dan wawancara terstruktur. Sedangkan kualitatif yaitu participation observation, in-depth interview, dan dokumentasi serta triangulasi. Kemudian instrumen penelitian untuk kuantitatif ada berupa tes, angket, wawancara terstruktur, dan instrumen yang telah terstandar. Kemudian untuk kualitatif, peneliti itu sendiri yang sebagai instrumen. Kemudian ada untuk buku catatan, tape recorder, dan handycam untuk merekam kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan. Kemudian dari segi data kuantitatif, hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Jadi semua menggunakan instrumen. Kemudian untuk kualitatif, deskriptif kualitatif, dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, serta dokumen-dokumen yang mendukung. Untuk sampel kuantitatif itu sifatnya besar, representatif, random atau acak, dan ditentukan sejak awal. Sedangkan untuk kualitatif itu kecil, tidak representatif, snowball, jadi berkembang selama penelitian berlangsung. Kemudian dari segi analisis, untuk kuantitatif setelah pengumpulan data selesai, deduktif menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Sedangkan untuk kualitatif dilakukan terus sejak awal hingga akhir penelitian, induktif mencari pola, model, tema, atau teori. Kemudian hubungan dengan responden, untuk kuantitatif sendiri dibuat objektif secara acak, kedudukan peneliti lebih tinggi dari responden dan jangka waktunya lebih pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Kemudian untuk kualitatif yaitu empati, jadi mencari perhatian, kemudian akrab agar lebih mudah mendapatkan informasi. Kedudukan peneliti sama dengan responden dan membutuhkan waktu yang lama hingga mencapai data jenuh.
tidak dapat ditemukan lagi data-data baru. Kemudian dari segi usulan desain kuantitatif lebih luas dan rinci, literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti, hipotesis jelas, ditulis rinci sebelum ke lapangan. Sedangkan untuk kualitatif singkat, bersifat sementara, tidak menjadi pegangan, masalah bersifat sementara. Kemudian kapan metode ini dianggap selesai? Itu untuk kuantitatif setelah semua rencana kegiatan sudah selesai. Untuk kualitatif setelah tidak ada data yang dianggap baru atau disebut juga dengan data jenuh. Kemudian kepercayaan terhadap hasil. Untuk kuantitatif itu memerlukan pengujian validitas dan reliabilitas dari instrumen. Kemudian kualitatif, pengujian kredibilitas, dependabilitas, serta proses dan hasil penelitian. Yang terakhir adalah kapan kita akan menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif. Kita menggunakan metode kuantitatif jika yang pertama kita sudah tahu masalah apa yang akan kita teliti, jadi titik poinnya sudah jelas. Kemudian ingin mendapatkan sebuah informasi yang luas tentang populasi yang diteliti, serta ingin mengetahui pengaruh perilaku tertentu terhadap yang lain, dan ingin menguji sebuah hipotesis serta mendapatkan data yang akurat. Kemudian peneliti juga ingin menguji terhadap validasi sebuah teori. Berikutnya adalah kapan kita menggunakan metode kualitatif. Yang pertama adalah ketika masalah penelitian belum jelas, kemudian memahami makna di balik data yang tampak. Peneliti ingin memahami interaksi sosial, kemudian memahami perasaan orang, serta ketika ingin mengembangkan suatu teori, kemudian memastikan kebenaran sebuah data dan meneliti perkembangan sejarah kehidupan sebuah kelompok masyarakat. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.